Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Connected Ramadan dan selalu ada kisah menginspirasi. Salah satunya, ini ada Pondok Pesantren Darul Asyam di Sleman, Yogyakarta yang mengajarkan santri tuli hingga akhirnya hafal Al-Quran dengan bahasa isyarat. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ustadz Abu Kafi yang merupakan pengurus Pondok Pesantren Darul Asyam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz pada pagi hari ini subuh-subuh jelang sahur sudah bergabung bersama kami. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz langsung saja nih Pak Ustadz, kita mau dengar dong di sini cerita awal dari Pondok Pesantren ini seperti apa sih Pak Ustadz? Dari awal terbentuk hingga kemudian memiliki santri-santri tuli yang akhirnya hafal Al-Quran ini. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Pondok Pesantren Darul Asyam ini di tanggal September 2019 di Bantul, Yogyakarta awalnya. Sekarang sudah pindah ke Sleman, Yogyakarta. Dulunya kami ya satu keluarga, saya dan anak-anak dari situ juga biasa taklim, mendidik anak-anak tunarungu di Bandung 13 tahun yang lalu. Berjalan lama sehingga ketika pindah ke Jogja kita beralih ke usia untuk tunarungu usia sekolah ya, usia dari SD sampai SMA. Kami akhirnya terbentuk Pondok Pesantren khusus tunarungu, khusus kaum tuli di Yogyakarta ini. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun setengah. Sudah berjalan 2 tahun setengah begitu ya. Kalau sampai saat ini berarti sudah ada berapa santrinya nih Pak Ustadz yang ada di sana? Alhamdulillah santriwati sudah ada 108. 40 santriwati dan santriwannya 68 orang. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan asalnya ini dari mana saja Pak Ustadz berarti? Apakah memang yang tinggal di sekitar sana, di sekitar Sleman, atau seperti apa Pak Ustadz? Alhamdulillah, santri sekarang yang mondok di Darul Asyam hampir mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Dari mulai Aceh, Medan, Palembang, Riau, Batam, Kalimantan, Lampung, Sulawesi, Bali, bahkan alhamdulillah hampir semua provinsi sudah terwakili, hanya yang timur antara Maluku, NTT dan Papua belum ada. Oke. Dari berarti ratusan santri yang ada di sana, apakah semuanya memang ini adalah santri tuli atau seperti apa Pak Ustadz? Dan metode pengajarannya nanti seperti apa dalam mengajarkan agar para santri ini bisa hafal Al-Quran Pak Ustadz? Semua santri kami, santri tuli, anak-anak tuli, baik yang total ataupun ada yang sedikit pendengaran tersisa. Jadi semuanya tuli. Kami metode untuk Al-Qurannya ini kita memakai bahasa isyarat hijaiyah. Jadi membaca Al-Quran tidak dengan verbal atau tidak dengan oral, tapi dengan isyarat jari-jari. Jadi kita mengabsen huruf-huruf dalam Al-Quran sehingga santri kami ini bisa menghafal huruf per huruf di dalam Al-Quran. Jadi tidak terlewatkan huruf yang diabsen sehingga dan mereka pun bisa menuliskan hafalannya dituangkan ke dalam tulisan di buku, begitu. Baik. Jadi diajarkan melalui bahasa isyarat, karena kalau bahasa isyarat saya cuma bisa halo aja nih Pak Ustadz begini. Tapi kemudian diajarkan kepada santriwati yang ada di sana begitu ya, sampai akhirnya huruf hijaiyahnya diajarkan. Jadi kalau biasanya kan misalnya menggunakan metode kita huruf-huruf alfabet ya Pak Ustadz ya. Tapi ini berarti khusus untuk huruf hijaiyah diajarkan hingga akhirnya nanti para santri dan juga santriwati ini bisa menulis begitu ya huruf-huruf hijaiyah dan hafal Al-Quran. Tapi sebelumnya Pak Ustadz, dari ratusan yang ada ini metodenya agar mereka bisa daftar begitu menjadi santri, diajarkan untuk menghafal Al-Quran itu seperti apa prosesnya Pak Ustadz? Siapa saja yang bisa mendaftar di pondok pesantren ini? Siapa saja yang memang hanya tunarungu, tidak ada ketunaan lain, boleh mendaftar dan bisa mendaftar belajar di sini. Meskipun anak tunarungunya yang belum bisa isyarat atau belum sekolah sekalipun, insya Allah sudah bisa kami terima. Bahkan ada beberapa anak yang memang belum punya dasar sekolah, belum bisa bersosialisasi dengan lingkungan, belum bisa menulis, apalagi membaca. Alhamdulillah belum setahun mereka sudah bisa menghafal, bahkan berisyarat dengan baik dan bahkan bisa
menerima pembelajaran yang lain. Kita juga memberikan pelajaran fikihnya, hadis, diniyah kepada mereka dan formalnya juga kepada mereka. Insya Allah asalkan hanya tunarungu saja, insya Allah kami akan terima. Oke, ini menarik sekali Pak Ustadz karena ternyata bagi para santri, santriwan dan santriwati yang mungkin belum familiar dengan bahasa isyarat pun diajarkan berarti ya Pak Ustadz ya bahasa isyaratnya di pondok pesantren ini? Benar, diajarkan bahkan 4 bahasa, Mbak. 4 bahasa, apa saja itu Pak Ustadz? Bahasa Indonesia jelas, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa isyarat. Oke, Masya Allah luar biasa. Di tengah apa ya, kemudian inklusivitas bagi teman-teman penyandang disabilitas ini merupakan satu program yang luar biasa juga ya Pak Ustadz ya. Benar-benar bisa melibatkan semua pihak, merangkul semua pihak, menyediakan medianya begitu ya Pak Ustadz ya, dengan adanya pondok pesantren ini. Benar. Iya. Ya Alhamdulillah, mereka sekarang sudah bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Pondok kami, qadarullah ya, kami memakai 5 rumah di satu lokasi dan 1 rumah di lain lokasi. Lokasi 5 rumah ini berdampingan dengan masyarakat karena rumah-rumah kontrakan saja. Alhamdulillah mereka bisa terbiasa sehingga mereka komunikasinya pun komunikasi oral, totalitas verbalnya juga alhamdulillah sudah mulai bagus. Begitu. Tidak hanya bergaul dengan teman-teman yang tulis saja, tetapi bergaul juga dengan tetangga yang umum, begitu Pak. Jadi hidup berdampingan dan memang sudah selayaknya seperti itu, kita semua sama ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ini berarti tadi pondok pesantren ini ada di 5 rumah kontrakan begitu ya Pak Ustadz yang ada di Sleman, Yogyakarta. Kegiatannya sehari-hari para santriwan dan juga santriwati ini apa saja berarti Pak Ustadz selain menghafal Al-Quran? Kegiatan mereka seperti layaknya pondok pesantren Salafiyah, mereka bangun jam 3 tahajud, disambung dengan sholat berjamaah subuh, lalu mengaji sampai isyraq sampai pagi jam 6 ya. Jam 9 mulai lagi nanti mengaji mereka sampai setengah 11. Jam 12 pada duhur mereka dapat pelajaran hadis, lalu istirahat, disambung dengan asar, mereka ada lagi pembelajaran diniyah, maghrib dia ngaji lagi, malam sampai jam 8 malam baru sholat isya dan makan malam. Selain itu juga mereka diberikan keterampilan dan olahraga. Olahraga kita menggunakan fasilitas umum, lapangan-lapangan di masyarakat sehingga masyarakat melihat bagaimana mereka hidup layaknya seperti kita, sama seperti kita diperlakukan sama seperti kita, seperti orang umum. Alhamdulillah seperti itu, Mbak. Oke, pengajarnya dari mana saja berarti ini Pak Ustadz? Awalnya anak mantu saya sendiri yang hafidah, lalu akhirnya setelah santri banyak, angkatan dengan anak putra-putri saya dipanggil, mereka hafidah juga. Jadi meskipun mereka tunarungu atau tuli, tetap hak mereka untuk mendapatkan pengajaran Al-Quran harus sempurna seperti lainnya orang umum. Jadi mereka tuli diajari oleh guru atau ustadz yang hafid dan hafidah, tidak sembarang. Jadi mereka mempunyai sanad dari gurunya langsung begitu. Jadi pendidikan Al-Qurannya sempurna seperti orang umum. Oke, berarti ada koordinasi tidak Pak Ustadz tapi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Pendidikan Tinggi begitu. Apalagi kan mungkin bagi anak-anak atau para santriwan-santriwati yang ada di sana yang mondok tetap belajar kan ya berarti Pak Ustadz pelajaran-pelajaran yang ada. Nah misalnya ketika menghadapi akan ujian nasional, nah ini kan harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah ini seperti apa koordinasi dan program-program yang ada di sana Pak Ustadz? Untuk mereka pendidikan formalnya tutorial di pondok, tetapi ujiannya kita ikut PKBM, ikut kesetaraan paket A, B, C. Jadi mereka grade-nya bukan LB lagi, bukan luar biasa, tetapi umum saja. Seperti itu. Oke. Berarti tapi sejauh ini sudah ada dukungan ya Pak Ustadz dari pihak pemerintah baik itu pusat maupun daerah di Yogyakarta? Alhamdulillah, Kemendag Pusat, Kemendag Daerah, dan Kemendag Kabupaten Sleman pernah datang ke pondok meninjau langsung keberadaan kami, alhamdulillah. Pak Ustadz, ini saya sebelumnya sempat baca-baca, salah satunya ada di situs Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya para pengurus pondok pesantren ini sempat menyatakan sekitar tahun 2021, Pak Ustadz koreksi jika saya salah, sempat meminta bantuan untuk pengurusan kepemilikan tanah dari pondok pesantren ini. Nah, progresnya seperti apa Pak Ustadz? Dan bantuan apa sih sebenarnya atau koordinasi seperti apa yang diharapkan biasanya bisa terus terjalin untuk bisa menciptakan ekosistem, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk proses belajar mengajar
bagi santriwan dan juga santriwati yang ada di pondok pesantren ini? Iya, alhamdulillah kami sudah bertemu dengan pihak Kemenak. Beliau memberikan masukan untuk persyaratan agar kita bisa membuat ujian sendiri seperti program PKPPS itu. Hanya memang harus mempunyai tanah atau bangunan sendiri. Saat itu kami belum punya. Dan alhamdulillah kami sekarang sudah mempunyai tanah wakaf yang belum bisa dibangun memang. Kedepannya kita akan ajukan sebagai persyaratan ke Kemenak agar lebih sempurna lagi bahwa pondok kami bisa mengeluarkan ijazah sendiri atau sertifikat sendiri diberi izin oleh Kemenak. Untuk saat ini bantuan dan dukungan baru sebatas seperti itu, dorongan dan semangat seperti itu. Hanya untuk terwujudnya pondok atau ekosistem pondok yang memang kita harapkan belum terwujud seperti itu, Pak. Oke, tapi dengan adanya pondok pesantren ini, kemudian mengajarkan santri tuli untuk bisa hafal Al-Quran, ini adalah satu hal yang luar biasa dan menginspirasi sekali begitu Pak Ustadz. Saya ingat saya pernah berbincang dengan salah satu aktivis ya, yang mungkin sudah kita kenal bersama, Surya Sehat, tapi pernah bilang kepada saya bahwa bahasa isyarat ini memang adalah cara kita ya Pak Ustadz sebenarnya untuk memaksimalkan ciptaan Tuhan, karena mengekspresikan perasaan, pikiran ini nggak selalu pakai suara ya Pak Ustadz. Bisa juga pakai tulisan, bisa pakai gestur, dan salah satunya bisa menggunakan bahasa isyarat juga. Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di CNN Indonesia Connected Ramadan. Sampaikan salam kami juga kepada rekan-rekan santri, ada juga santriwan-santriwati yang ada di Pondok Pesantren Darul Asyam. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi udah mau lebaran. Mohon maaf lahir batin ya Pak Ustadz. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi